Donc, bonjour, bienvenue dans la classe de la production écrite élémentaire. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer nos matières pendant quelques semaines avant du test de mid-semestre. Ya, hari ini selamat datang di mata kuliah production écrite élémentaire dan saya akan menjelaskan rangkuman beberapa materi yang sudah kita bahas untuk beberapa minggu kemarin, dan materi ini yang akan menjadi materi untuk tes mid semester. Ya, yang pertama yang sudah pernah kita bahas apa? Masih ingat? Ya, kita membahas mengenai passé composé. Dalam passé composé apa yang perlu diingat? Ia menggunakan auxiliaire ya, atau kata kerja bantu atau auxiliaire. Apa yang digunakan? Ada auxiliaire apa saja? Ya. Yang paling mudah adalah kata kerja bantu, avoir, dan yang kedua menggunakan kata kerja bantu, être. Ya, harus diingat ya, saya tidak akan menjelaskan lagi di sini kata-kata kerja apa saja dan être kata-kata kerja apa saja gitu ya. Nah, ini adalah kata bantunya. Kemudian apalagi yang perlu diingat dalam passé composé? Ya, adalah bentuknya atau la forme de passé composé. Bentuk kalimatnya atau rumusnya kita menggunakan apa? Sujet, d'accord. Kemudian auxiliaire, ya, ada être atau avoir, kemudian plus participe passé. Nah, apalagi yang perlu diingat berarti? Ada yang namanya participe passé. Apa itu participe passé? Kalau yang kata kerja er, dia akan menjadi et accent aigu. Kecuali, ada kecuali enggak? Tidak ada. Ale tidak. Untuk passé composé meskipun belakangnya er, dia tetap menggunakan et accent aigu. Kemudian kalau yang kata kerja tidak beraturan seperti misalkan être menjadi apa? Partisipasinya menjadi et, kemudian avoir menjadi Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ini passé composé. Jadi kata kerja bantu ya, dia menggunakan partisipasi. Saya pindah saja ke atas ya. Ada partisipasi. Di sini ada kata kerja bantunya. Kemudian partisipasinya harap dihafalkan. Kemudian bentuk kalimatnya. Masih ingat kata kerja apa saja yang harus menggunakan kata kerja bantu avoir, dan kata kerja apa saja yang menggunakan kata kerja bantu être ya. Kalau saya sering mengatakan kata kerja berpindah atau bergerak ya, seperti mati, hidup, keluar, masuk, datang, pergi, sortir, partir, aller, venir, dan turunan-turunannya, dan juga kata kerja
pronomina. Nah, selain itu menggunakan avoir, dan ini harus dihafalkan. Voilà, itu adalah materi yang pertama kita bahas di semester 2 ini. Ya, diingat-ingat kembali. Selanjutnya yaitu mengenai sedikit sekali mengenai adjektif, adjektif posesif. Ya, masih ingat ya, ada ma, mong, mi, ta, tong, te. Ada lagi? Sa, song, se. Kemudian ada notre, no. Ya, di sini saya beri koma. Kemudian ada votre, vos, ada leur dan leur. Nah, namanya juga adjektif ya. Adjektif disandingkan dengan apa di sini? Yang namanya adjektif selalu menemani yang namanya adjektif dia selalu menemani apa adjektif? Menemani nong atau kata benda. Ya, diingat kata bendanya apa? Jamak, feminang, ada mata, sa, notre, votre, leur. Kata benda feminang singulier atau tunggal menggunakan mata, sa, notre, votre, leur. Kalau notre dan votre enak, nggak peduli dia maskulang atau feminang. Kemudian kalau kata bendanya dia maskulang, singulier atau tunggal menggunakan mon, ton, son, ya, notre, votre, leur. Kemudian kalau kata bendanya jamak menggunakan me, te, se, no, vo, leur yang pakai s ya. Jadi ingat, adjektif dia harus menemani kata benda. Makanya kata-kata di sini harus disandingkan, harus dirangkai dengan kata benda. Ini yang perlu diingat ya. Selanjutnya kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu mengenai adjektif. Masih adjektif, ya, ada adjektif apa? Ada adjektif demonstratif. Yang seperti apa adjektif demonstratif? Ya, ada turunan dari se. Ya, ada, jadi artinya apa? Atau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk. Ini atau itu. Ya, ada turunannya. Jadi se, kemudian ada set, ada se. Sekali lagi, adjektif dia mengikuti kata benda. Ya, kita harus selalu ingat adjektif. Namanya adjektif, dia selalu menemani kata benda. Maka dari itu di sini pun dia juga harus menemani kata benda. Jadi ini semuanya harus disandingkan dengan kata benda. Ya, ingat, se digunakan untuk